Assalamualaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah, dan kepada Allah jugalah kami kembali. Ketika ada orang yang meninggalkan kita untuk selamanya, tentu hati kita diselimuti rasa duka. Namun begitu, kita harus tetap tabah dan ikhlas melepaskannya, karena semua itu sudah menjadi kehendak Allah yang Maha Kuasa. Tinggal kewajiban kita terhadap jenazah, yaitu memandikannya, mengafaninya, menyolatkannya, dan menguburkannya. Selain itu, ada bentuk lain terhadap jenazah yang telah dikuburkan, dengan meletakkan di atas pusarannya anyaman bilah-bilah bambu yang disebut kerundung. Tapi apakah kerundung itu? Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Kerundung yaitu penutup kuburan bagi orang yang baru meninggal dunia. Di setiap daerah mempunyai ciri khas yang berbeda, namun diperkirakan mempunyai tujuan yang sama, yaitu sebagai bentuk pengamanan terhadap jenazah yang baru dikuburkan. Kali ini yang dibahas mengenai ciri khas kerudung orang Dulan yang sudah menjadi tradisi selama ratusan tahun dan masih bertahan sampai sekarang ini. Kondisi bedulan zaman dahulu masih diselimuti hutan belantara yang dihuni binatang buas yang bermukim di dalamnya. Sebut saja babi hutan, serigala, macan, dan jenis binatang buas lainnya yang seringkali mencari mangsa menurut rantai makanan. Tapi sering juga menggali kuburan yang baru, yang notabene tanahnya masih gembur, hingga warga sering kehilangan jenazah yang baru dikuburkannya. Melihat kejadian demi kejadian tersebut, maka tercetuslah ide untuk membuat kerundung dalam upaya melindungi jenazah dari serangan binatang buas tersebut. Bahan utama yang digunakan untuk membuat kerundung adalah bambu. Dulu, jenis bambu yang digunakan adalah bambu hitam atau bambu bulung. Yang digunakan adalah kulit dari bambu hitam tersebut, kemudian dianyam sedemikian rupa sehingga membentuk kerundung. Seiring perkembangan zaman, di tanah bedulan jarang sekali ditemukan bambu hitam, maka digantilah jenis bambu lain tanpa merubah cara membuat serta modelnya juga. Dalam pembuatan kerundung, ternyata ada aturan-aturan yang tidak tertulis, dan itu berlaku serta bertahan secara turun-temurun. Adapun aturan-aturan itu adalah sebagai berikut. Ada dua model kerundung yang digunakan ketika ada orang yang meninggal dunia. Pertama, kerundung yang diberi model bunga-bungaan dari bilah daging bambu itu sendiri, disilangkan dan dicepitkan di sela-sela anyaman bambu. Yang demikian menandakan yang meninggal dunia tersebut sudah mempunyai keturunan. Model yang kedua, kerundung dengan model polos tanpa ada bunga-bungaan. Itu pertanda yang meninggal dunia belum mempunyai keturunan.
Setelah 7 hari kematian, kerundung dibuka. 3 tali pengekang kerundung dipotong, lalu kerundung disandarkan pada pohon yang banyak tumbuh di lokasi pemakaman. Keberadaan kerundung yang syarat akan makna masih bisa kita lihat keberadaannya sampai sekarang ini, tapi entah sampai kapan akan tetap bertahan di tengah perkembangan zaman yang kadang mencabut akar dari sebuah tradisi.